Ibu mau pinjam ke tetangga, kata ibunya sambil berpamitan. Kemudian ibunya pun berlalu pergi. Di sepanjang jalan, ibunya berdoa agar ada orang yang berbaik hati mau menolongnya. Nah, apakah ada orang yang menolong Ibu Lesti? Dan bagaimana nasib sang ayah? Sampai nafas ini terhenti, jantungku tak berdetak lagi. Yakinlah cintaku hanya inginkan cintamu. Novel Tahta Cinta Leslar, novelis Ar-Rasyid, bagian kelima, Masa Kecil Penuh Kenangan. Lepas semua bila mau, sayang, waktu yang Cuaca yang mendung membuat hari itu tidak begitu cerah. Ibu Lesti melangkah menuju ke rumah sambil sesekali menghela napas panjang. Kesedihannya begitu mendalam tampak dari wajahnya, di mana suaminya yang terbaring di rumah sakit dan anaknya pun Lesti harus gagal untuk ikut jalan-jalan. Ibunya tahu pasti Lesti sangat sedih. Ibu Lesti tak langsung ke rumah, tetapi ia singgah di rumah tetangga untuk meminjam uang buat tambahan membeli obat bapak. Sudah 3 rumah yang Ibu Lesti datangi, namun tak satu pun yang punya uang untuk dipinjami. Entah memang tidak punya atau hanya alasan karena tidak mau meminjamkan. Akhirnya Ibu Lesti memutuskan untuk kembali ke puskesmas. Serasa tak menapakkan kakinya di tanah karena rasa bingung yang begitu menyerangnya. Sesampainya di puskesmas, Ibu Lesti duduk di samping anaknya. "Bu, bagaimana dapat uang tambahan beli obat bapak?" tanya Lesti pada ibunya. Sambil menunduk, ibu yang menggeleng. "Duh Gusti," jerit batin ibunya dalam hati. Semua terdiam, seperti tiada kata yang bisa mereka ucapkan. "Sudahlah Bu, jangan dipaksakan." Suara bapak begitu lirih terdengar, karena sambil menahan rasa sakit. Aku kuatnya badai di padang yang tandus, tak sekuat dirimu menjalani derita hidupmu. Manisnya madu tak semanis senyummu, hadir di mimpiku. "Bu," panggil Lesti lagi. "Ya Dek," jawab ibunya. "Dede ada celengan di rumah, tapi cuma uang recehan. Kira-kira bisa gak ya Bu buat tambah beli obat bapak?" katanya. "Memangnya di mana Dede simpan celengannya?" tanya Ibu Lesti. "Kalau begitu biar Dede ambil saja ke rumah Bu," kata Lesti pada ibunya. "Ibu gantian jaga bapak ya," pinta Lesti pada ibunya. "Baik, Dede hati-hati di jalan ya." Lalu Lesti pun berpamitan sama bapak dan ibunya. Di perjalanan menuju rumah, Lesti bertemu dengan beberapa anak sebayanya yang sedang bermain bersama. Teman-teman, ada artis lewat nih." Tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata dengan sinisnya. "Artis kok pakai sandal jepit?" sahut yang satu lagi. "Dengan doa kalian, semoga bila besar nanti Dede bisa jadi artis," jawab Lesti dengan penuh keyakinan. "Jangan sombong kamu, baru bisa nyanyi di desa pun," kata anak itu sambil mencibir. Kemudian Lesti pun pergi tanpa berkata apa-apa. Namun hatinya begitu perih karena kemiskinan. Lesti seringkali mendapat penghinaan dari teman-temannya.
menjalani derita hidupmu. Manisnya madu tak semanis senyummu, hadir di mimpiku, menjadikan semangat hidupku. Indahnya langit tak seindah tawa. Sesampainya di puskesmas, Lesti memberikan uang recehan yang ia masukkan ke dalam kantong kecil. Dan akhirnya ibu pun bisa membelikan obat yang dibutuhkan bapak. Bulan berlalu, tahun berganti, Dedek pun sudah hampir tamat sekolah dasar. Bu, panggil Lesti pada ibunya. Ya, seminggu lagi acara perpisahan akan dilaksanakan. Dede diminta membawakan lagu-lagu daerah, Bu, kata Lesti. Baguslah nak kalau Dedek disuruh tampil, kata ibunya. Masalahnya pakaian yang Dedek gunakan harus disewa, Bu, kata Lesti sambil mengerutkan keningnya seperti orang bingung. Nanti coba ibu bicarakan dengan bapak ya, kata ibu. Nanti coba ibu bicarakan dengan bapak ya, kata ibu sambil berusaha menenangkan. Tinggalkan semua yang pernah terjadi. Tulisan ini kan menjadi saksi kisah kita. Sampai berjumpa lagi sahabatku. Tegarnya batu karang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata Bapak Lesti yang datang. Bu, panggil Bapak pada Ibu Lesti. Ya Pak, jawab Ibu Lesti. Sepertinya ada yang mau diomongin tapi ragu. Ada apa Pak? Seperti ada yang mau dibicarakan, tanya ibunya lagi. Bapak bingung Bu, memangnya ada apa Pak? Ibu kan tahu sebentar lagi Dede tamat SD, pasti butuh biaya. Belum lagi nanti Dede harus melanjutkan sekolahnya. Begitu penjelasan sang bapak. Sementara hasil bapak bekerja untuk makan pun tak cukup, kata bapak lagi. Iya Pak, tadi juga Dede bilang seminggu lagi acara perpisahan akan diadakan di sekolahnya, kata Ibu Lesti. Maaf Bapak ya Bu, gak apa-apa Pak. Sekarang lebih baik Bapak mandi supaya badan Bapak bersih, pinta ibunya pada Bapak. Kemudian Bapak pun pergi ke kamar mandi yang letaknya berada di luar rumah. Sementara ibu menyiapkan makanan yang ala kadarnya. Sementara Lesti pun berlatih lagu-lagu daerah yang akan ia bawakan pada saat acara perpisahan nanti. Nah, apakah Lesti akan tampil sementara uang untuk menyewa baju pun tak ada? Saksikan di episode selanjutnya. Salam manis dan terima kasih. Hilang, takkan berkurang cintaku padamu, kekasih. Apapun yang terjadi, sampai nafas ini terhenti, jantungku tak berdetak lagi. Yakinlah cintaku hanya